Yo, mina, konnichiwa, Ikina de gozaimasu. Oh ya, untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini, kita bakalan bahas yang agak beda ya, konteksnya nggak bumbu atau grammar gitu, tapi kita lebih bahas ke kosakata yang sering banget didengar di anime, di percakapan anime gitu. Yuk, mulai aja. Yang pertama, pakayaro. Pakayaro. Atau pasti kalian sering dengar ya kata satu ini ya, baga gitu kan. Artinya itu dasar bego, dasar bodoh, dasar tolol, intinya jelek lah. Oke. Yang kedua, senpai. Senpai artinya senior atau kakak senior gitulah. Kohai ini baru artinya junior. Yang keempat, hidoi. Hidoi artinya jahat. Jadi kalau memang ada ini dipakai misalkan kayak gini, misalkan ada yang ngatain kalian bla 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 bla, atau mungkin apa gitu, kalian bisa bilang hidoi, kimi hidoi ne, bisa kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya, toshita, toshita, atau mungkin yang sering didengar juga, toshita no, toshita no, toshite, itu artinya sama aja sih ya, kenapa, ada apa. Terus nani itu artinya kayak apa gitu, apa nani apa, jadi bisa konteksnya negatif, bisa positif gitu. Ini bisa apa ya, lebih nani, ada juga yang kayak nandeska, jadi bisa dipakai misalkan untuk nanya nandeska, ada apa gitu. Ini lebih ke bentuk formalnya sih, bentuk ke casualnya gitu, makanya nani atau nani gitu. Tergantung kalian ya. Kalau emang situasinya negatif, jadi lebih kayak gimana ya intonasinya? Nani gitu. Apaan? Apa lu? Gitu. Kayak gitu loh. Terus selanjutnya zuto. Zuto artinya kalau saja atau selalu. Terus kirei. Kirei artinya indah gitu. Terus kawaii. Kawaii cantik, imut. Ini menggambarkan sesuatu yang imut-imut gitu. Kawaii gitu. Ah, kawaii ne. Bisa kalau ada teman kalian cantik yang imut, itulah yang gemoy itu kayak gimana itu kan. Kimi kawaii ne gitu. Bisa untuk dipakai memuji seseorang. Terus yaksoki. Yaksoki kayak lagunya Doraemon ya, Himawari no Yaksoki. Yang artinya janji. Terus ada juga kedo atau demo. Demo yang artinya tapi, tetapi. Nah, ada juga nih warui, gomen, maaf. Ya, sumimasen juga maaf, bisa artinya maaf juga, bisa artinya permisi. Jadi untuk minta maaf di Jepang itu ada banyak juga sih. Warui atau gomen atau sumimasen. Gitu. Kalau ini kan lebih ke casual ya, lebih ke bentuk form informalnya ya. Jadi kalau kalian mau bentuk apa ya, buat dia lebih sopan, misalkan gomen, bisa ditambahin nasai, gomen nasai, itu untuk minta maaf, atau sumimasen. Atau mungkin apa ya, mau yang lebih sopan mungkin ada kayak moshawake arimasen. Moshawake arimasen desu nga. Itu juga artinya maaf, kurang lebih kayak gitu. Terus ada omedeto. Omedeto itu udah artinya selamat. Ditambahin partikel nih di akhirnya omedeto ne. Itu artinya selamat ya gitu. Omedeto gozaimasu itu artinya selamat juga, tapi lebih ke sifatnya sopan. Omedeto gozaimasu. Omedeto gozaimasu.
Kalau kalian cuma bilang omedeto, itu artinya selamat, tapi nuansanya itu lebih ke informal. Misalkan sama teman-teman kalian gitu, atau orang yang lebih muda dari kalian gitu, bisa pakai yang bentuk yang informal. Terus ada dame. Dame artinya jangan, tidak, jangan gitu. Misalkan apa ya, bisa dipakai juga nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan asoko wa abunai kara dame, kayak gitu. Iko no koto wa dame gitu. Karena di sana bahaya, jadi jangan pergi ke sana gitu. Dame, jangan, tidak gitu. Terus selanjutnya sugoi. Sugoi. Ini pasti sering banget kalian denger kan kata sugoi. Hebat, keren. Misalkan ada teman kalian yang pinter matematika, pinter bahasa Inggris gitu, atau apa, kalian bisa bilang sugoi. Eigo mo dekiru ne, honto ne, pera-pera ne hanashimasu kara gitu. Wah, kamu pinter banget ya bahasa Inggris. Wah, sugoi, luar biasa, keren gitu. Bahasa Inggrisnya lancar banget. Jadi bisa untuk dipakai untuk memuji seseorang juga. Yang ini sugoi. Terus daijoubu desu. Daijoubu desu. Sebenarnya cuma bilang daijoubu itu juga artinya udah nggak apa-apa gitu kan. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Tapi kalau ditambahin des, itu ke lebih sopan gitu. Misalnya kalau sama teman nggak apa-apa kalau bilang daijoubu, daijoubu gitu. Tapi kalau sama orang yang lebih tua jangan bilang daijoubu. Itu lebih agak gimana, agak kasar gimana ya, agak tidak sopan gitu di Jepang. Jadi kalau emang mau ngomong sama orang yang lebih tua atau mungkin senpai kalian bisa pakai daijoubu desu. Iya daijoubu desu gitu. Gampang ya. Terus ada hanabi. Hanabi yang artinya kembang api. Hana aja udah artinya kembang atau bunga. Bi itu kanjinya itu kanji api. Jadi ini hanabi ini kanjinya bunga dan api, jadinya kembang api. Hanabi. Terus ada lagi tadaima. Aku pulang gitu, aku sudah sampai rumah gitu. Artinya ini apa ya, frase ini sih sering banget sih ya didengar di anime gitu. Kalau misalkan udah pergi kemana mungkin terus pulang, nah orang yang pulang itu pasti bilang kayak gitu, tadaima gitu, aku pulang gitu. Nah yang di dalam rumah, misalkan nih kalian udah pergi sekolah terus pulang kan ke rumah, kalian yang baru datang ke rumah ini pas mau masuk itu bilangnya itu tadaima. Nah pas orang dalam yang dengar kalian bilang tadaima, mereka pasti jawab okaeri nasai. Gitu, selamat datang, selamat pulang gitu, kurang lebih kayak gitu artinya. Terus ada lagi ja mata atau mata ne, tuh sama aja sih artinya juga sampai jumpa, dadah gitu. Terus ittekimasu. Nah ini kalau orang yang mau berangkat kemana, misalnya itu mau keluar dari rumahnya, itu bilangnya ittekimasu. Nah orang yang diam di rumah itu bilangnya itterasai, hati-hati di jalan gitu. Terus ini paling basic juga sih. Kalau kalian nggak tahu, ini kebangetan nih. Selamat pagi, bahasa Jepangnya ohayo. Kalau untuk sopan, misalnya untuk menyapa orang lebih apa ya, senpai itu gimana? Tinggal ditambahin gozaimasu. Misalkan ohayo gozaimasu senpai. Ohayo. Misal kalau sama teman-teman kalian, kelas kalian, maksudnya sama orang yang seumuran kalian, bisa bilang ohayo doang gitu. Ohayo.
selamat pagi. Terus ada yang apa lagi ya? Konnichiwa. Konnichiwa. Ini bisa artinya dua sih. Pertama selamat siang. Yang kedua juga halo. Konnichiwa gitu. Misalkan bisa kalian pakai juga sih. Jadi ini nggak tergantung konteksnya sih. Kalau emang kalian mau ngucapinnya untuk yang berarti halo, bisa kalian pakai pagi, siang, malam, kapanpun. Itu artinya halo. Konnichiwa. Tapi ada juga artinya yang lain, yaitu selamat siang. Ini dipakai juga selamat siang untuk menyapa seseorang. Konnichiwa. Atau biasanya juga kan kalian pasti mungkin sering dengar juga sih, misalkan ada orang jiko shokai atau orang perkenalan diri kan, pasti kalau Yuki perkenalan diri sih pasti bilang kayak gini. Minasan konnichiwa. Watashi wa Yukina de gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu gitu. Konnichiwa. Nah, konnichiwa yang tadi itu bukan artinya selamat siang, tapi lebih ke artinya halo. Gitu. Terus ada konbanwa yang artinya selamat malam. Konbanwa, selamat malam. Terus oyasumi, selamat tidur gitu. Oyasumi. Kalau mau yang lebih untuk buat dia jadi sopan, tinggal ditambahin nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai gitu. Aduh kok kayaknya kepanjangan ya. Segini dulu kayaknya ya. Besok untuk part 2-nya bakalan lanjut lagi. Oke. Terima kasih ya udah nonton. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ja ne.